bersikap kepada muslim saat dia nggak ada, sebagaimana sikap kamu saat dia hadir di hadapan kamu. Ada tulus. Orangnya ada, orangnya nggak ada, sikapnya sama. Bukan kalau orangnya ada, dia hormati, dia muliakan, orang yang nggak ada disembarangin. Bahkan digosipkan atau keluar kata-kata buruk. An-nusuh tulus, ketulusan kepada setiap muslim. Menusuh, bersikap tulus, tulus dalam mengasihi, mencintai, memberi nasihat, ada bentuk ketulusan. Semuanya bentuk ketulusan. An-nusuh likulli muslim. An-nusuh atau tulus terhadap orang Islam itu bersikap tulus kepada mereka. Puncaknya an la taktum anhu syai'an tara fi izharihi lahu husulan ala khair atau najatan min syar. Jangan kamu menyimpan sesuatu dari orang tersebut, yang mana sesuatu itu kalau kita berikan kepada dia akan menghasilkan kebaikan atau bisa nyelamatin dia dari keburukan. Ada makna tulus kepada muslim itu. Ketika kita punya sesuatu, punya informasi, jangan kita pendam, jangan kita simpan. Apabila hal tersebut kalau kita ungkapkan ke dia akan menghasilkan kebaikan atau nyelamatin dia dari keburukan. Walaupun dia nggak minta, walaupun dia nggak nanya, walaupun dia nggak mengharapkan, maka orang yang tulus itu walaupun nggak diminta, ya dia siap, bisa jadi membantu, menasehati, memberikan bimbingan, tulus, memberikan ketulusan kepada orang tersebut. Segala sesuatu apapun yang kalau diungkapkan akan mendapatkan kebaikan atau bisa nyelamatin dari keburukan. Ada an-nusuh. Itu sebagian sahabat Rasulullah dibaiat oleh Nabi Muhammad. Baiat yang khusus, ada baiat yang umum, baiat alal Islam wal iman. Ada lagi baiat yang khusus. Di antara baiat yang khusus ada an-nusuh likulli muslim. Ada seorang sahabat dapat baiat khusus, di baiat khusus oleh Rasulullah untuk bersikap tulus kepada setiap muslim. Sampai dia itu orang yang nasuh, yang selalu tulus, selalu memberi nasihat kepada orang tanpa pamrih. Ada lagi satu orang dibaiat oleh Rasulullah, an la yas'al ahadan ghairallah. Enggak minta apapun kepada siapapun selain Allah. Sampai ketika dia udah naik onta atau naik kuda, tahu-tahu ada cemetinya dia atau barangnya dia ketinggalan ke bawah. Dia nggak minta orangnya tolong ambilin tuh, naikin ke atas. Enggak, dia turun lagi. Mau apa turun lagi? Naiknya susah, dia mau turun lagi. Apa dia ngambil barangnya dia naik lagi. Kenapa begitu? Saya membaiat Rasulullah untuk tidak minta apapun kepada manusia. An la as'ala ahadan ghairallah. Nggak minta apapun kepada siapapun. Subhanallah. Nggak minta apapun kepada selain Allah Ta'ala. Ini fadilah, ini keutamaan. Ada lagi sebagian dari mereka membaiat atas jihad di jalan Allah. Ada yang membaiat atas sam' wa ta'ah. Ada hal-hal tertentu baiat khusus. Bai'ah khasah. Masya Allah. An-nusuh termasuk bentuk ketulusan atas setiap muslim itu bagian dari hadis Rasulullah yang dibilang ad-dinun nasihah. Agama itu adalah ketulusan. Ketulusan untuk siapa? Lillah, tulus untuk Allah. Wali rasulih, untuk Rasulullah. Tulus khidmat kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Tulus kepada Rasulullah dalam taat, dalam patuh, dalam menjalankan sunnahnya. Wali aimatil muslimin, kepada para ulama tulus. Wa amatihim, kepada umumnya kaum muslimin tulus kepada mereka dalam memberikan nasihat.
Wali kitabih, kepada kitab Allah, menjalankan dengan tulus ajaran Al-Quran. Atau nusuh itu maknanya lebih luas daripada nasihat. Nasihat adalah bagian dari nusuh. Di antara makna nusuh terhadap muslim, antakun likulli muslim fi ghaibatihi kama takun lahu fi hudurih. Bersikap kepada muslim saat dia nggak ada, sebagaimana sikap kamu saat dia hadir di hadapan kamu. Ada tulus. Orangnya ada, orangnya nggak ada, sikapnya sama. Bukan kalau orangnya ada, dia hormati, dia muliakan, orang yang nggak ada disembarangin. Bahkan digosipkan atau keluar kata-kata buruk. Kemudian orang yang ada dia komplain. Orang yang nggak ada dia komplain, orang yang ada dia diam. Anda nggak tulus. Nah itu bersikap tulus kepada muslim itu menyikapi dia saat dia nggak ada seolah-olah dia ada. Wa alla tudhhira lahu minal mawaddah bilisanik fawq ma yudmirhu qalbuk. Tidak mengungkapkan kecintaan kepada orang tersebut dengan lisanmu lebih dari apa yang ada di dalam hatimu. Jadi itu apa yang keluar dari lisan sama apa yang ada di hati. Jangan melebih-lebihkan ucapan yang ada di lebih daripada apa yang dipendam dalam hatinya. Tulus, apa adanya, bersikap tulus. Wa minhu, di antara sikap tulus tersebut, idza tasharaka muslim fi syai' arafta anna shawab fi khilaf ma yamil ila an tukhbirahu bihi. Kalau ada orang minta isyarat, minta pendapat, terus ente tahu bahwasanya yang benar bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh tuh orang, maka kabarin dia. Kabarin, jangan lu diem aja. Kalau dia minta nasihat, kalau dia minta minta pendapat, dia musyawarah, ungkapkan begitu dengan jujur apa yang kita ketahui, jangan kita sembunyikan kebaikan. Oh ini yang lebih baik adalah bertentangan dengan hawa nafsunya, dia kasih tahu. Masalah dia mau ikutin gak ikutin urusannya dia. Kata Mimma yadul ala khilaf nusuh al-hasad lil muslimin. Itu bertentangan dengan nusuh adalah sikap hasad, sikap iri kepada muslimin. Orang dapat nikmat itu karahiyatun ni'mah allati an'ama Allah biha ala 'abdihi al-mu'min. Enggak senang hati kalau ada mukmin lain dapat nikmat, enggak suka. Ada termasuk bertentangan dengan nusuh, enggak tulus. Enggak suka ada orang dapat nikmat. Adzal hasad, innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sifat hasad itu menggerogoti pahala sebagaimana api menggerogoti kayu bakar. Kalau hasad itu enggak senang ada orang dapat nikmat, enggak suka. Kemudian juga dia menginginkan yang lebih parah lagi, pengen tuh nikmat dicabut dari tuh orang, pindah ke dia. Itu parah. Atau yang lebih sadis lagi, yang penting itu nikmat dicabut dari tuh orang, walaupun nggak pindah ke dia. Yang penting nggak ada yang dapat tuh nikmat, yang penting dia nggak dapat. Orang tersebut nggak, wah syadid. Ini sangat parah yang kayak begini. Wal hasad ada menggerogoti hasanat, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api itu menggerogoti kayu bakar yang kering. Ya Habib.
Al-hasad ada orang yang punya sifat hasud, nggak bakalan bisa tenang hidupnya, nggak bakal bisa istirahat, nggak bakalan tentram, nggak bakalan bahagia, hidupnya selalu menderita. Sebab setiap kali ada dapat orang lain dapat nikmat, dia sakit, dia menderita batinnya. Mau itu hasad terhadap siapapun, iri, nggak suka ada orang lain dapat nikmat, nggak bakalan bisa menikmati hidup. Makanya itu yang sibuk sama nikmatnya orang lain adalah orang yang nggak punya nikmat. Sibuk sama hidupnya orang lain, orang yang nggak punya kehidupan. Sibuk sama keluarganya orang lain, dia nggak punya keluarga. Sibuk sama hartanya orang, nggak punya harta. Sampai sibuk sama liburannya orang, nggak punya liburan. Sibuk sama daging di piring orang lain. Yang ada di piring orang nggak bakalan nyampe ke piring kita. Nikmatin ikan yang ada di piring kita. Jangan sibuk sama daging di piring orang. Akhirnya sibuk sama daging di piring orang, ikan di piring kita disambar kucing. Al-hasud la yasud. Orang yang iri, yang hasud nggak bakalan jadi pemimpin.